Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmas Keviranti dengan NIM 224105339. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Riko atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak yang saya buat dalam rangka penugasan mengenai penyusunan kontrak, yakni dengan judul kontrak kerjasama suplai komponen motor listrik antara PT Orion Auto Dynamic dan PT Arta Mandala Nusantara dengan nomor 134 garis miring KPB garis miring AMN garis miring 2025. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kasus posisi pada kontrak ini. Jadi seperti yang bisa kita lihat, di sini terdapat dua PT, yaitu PT Orion Auto Dynamic dan PT Arta Mandala Nusantara. Jadi PT Orion Auto Dynamic ini merupakan perusahaan terbatas yang bergerak dalam bidang otomotif, pada khususnya yakni memproduksi suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Dan PT Arta Mandala Nusantara yang merupakan perseroan terbatas juga yang bergerak di bidang otomotif, namun pada khususnya yakni memproduksi atau manufacturing dari motor listrik itu sendiri. Jadi, pada saat pembuatan motor listrik, tentu PT Arta Mandala Nusantara ini membutuhkan berbagai komponen. Yang dibutuhkan utamanya yaitu DC converter, inverter, baterai, dan auxiliary baterai. Lalu PT Orion Auto Dynamic ini dikarenakan dia merupakan perseroan terbatas yang memproduksi suku cadang untuk kendaraan bermotor, maka dari itu PT Orion Auto Dynamic ini memiliki kemampuan untuk menyuplai komponen-komponen yang dibutuhkan oleh PT Artala Mandala Nusantara. Maka dari itu, PT Arta Mandala Nusantara ini melakukan kontrak kerjasama lah untuk mensuplai komponen motor listrik dengan PT Orion Auto Dynamic. Lalu bisa kita lihat kontrak kerjasama ini ditandatangani dan dibuat pada Senin, yaitu pada tanggal 24 Mei 2025 di Jakarta oleh dan antara yaitu PT Orion Auto Dynamic yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan diwakili secara sah oleh Dr. Stephen Chow, SEMBA, selaku Direktur Utama. Maka dari itu, PT Orion Auto Dynamic ini akan disebut selanjutnya sebagai PT OUD. Lalu yang kedua itu ada PT Arta Mandala Nusantara yang merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Bekasi dan diwakili secara sah oleh Dr. Denny Firmanto STMT selaku Direktur Utama dan oleh karena itu berhak mewakili untuk dan atas nama PT tersebut yang selanjutnya disebut sebagai PT AMN. Lalu kedua belah pihak selanjutnya bersama-sama disebut para pihak dan masing-masing disebut sebagai pihak. Sebelum adanya kontrak ini, para pihak ini terlebih dahulu menerangkan mengenai PT UD ini sendiri merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, roda 2 maupun roda 4 yang seperti saya sudah jelaskan pada sebelumnya, dan PT AMN merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri kendaraan bermotor roda 2 atau 4 yang berkeinginan untuk melakukan manufaktur motor listrik. Dan sebelum adanya kontrak kerjasama ini, PT AUD dan AMN telah menandatangani MOU yang tertanggal pada 12 bulan April tahun 2025. Maka dari itu, para pihak sepakat untuk menindaklanjuti dan mengikatkan diri dalam kontrak kerjasama suplai komponen motor listrik yang disebut kontrak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pada pasal 1 ini mengatur mengenai jangka waktu kontrak. Jadi jangka waktu kontrak ini yakni 6 tahun terhitung sejak ditandatanganinya kontrak oleh para pihak. Lalu apabila ingin diperpanjang, maka harus diajukan dengan kesepakatan tertulis paling lambat 30 hari dengan hari kalender sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Lalu perpanjangan kontrak ini akan berlaku selama 3 tahun sejak disepakatinya perpanjangan oleh para pihak. Namun bila ditentukan lain itu diperbolehkan mengenai periode tambahan di dalam kontraknya. Lalu di pasal 2 ini juga menjelaskan mengenai ruang lingkup. Jadi ruang lingkup kontrak ini memuat persyaratan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban para pihak dalam melakukan suplai objek kontrak.
Lalu pada pasal 3 mengenai objek kontrak. Jadi objek kontrak ini adalah komponen yang dibutuhkan oleh PT AMN yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu inverter, DC converter, baterai, dan auxiliary baterai yang nantinya akan disuplai oleh PT OUD. Lalu mengenai pasal 4 tentang hak dan kewajiban para pihak. Jadi, para pihak ini berhak melakukan atau mengadakan kerjasama dengan pihak lain tanpa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak. Jadi, apabila PT OUD maupun PT AMN dalam memenuhi kewajibannya di dalam kontrak ini membutuhkan pihak ketiga, maka itu diperbolehkan atau dipersilahkan. Lalu para pihak wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Lalu para pihak tunduk dan patuh dan memberikan komitmen yang terbaik untuk melaksanakan kontrak ini. Lalu pada pasal kelima mengatur mengenai dokumen dan izin yang pada intinya PT OUD ini sebagai supplier wajib untuk memenuhi dokumen yang diantaranya yaitu sertifikat hak merek dagang, lalu sertifikat paten objek kontrak, lalu sertifikat hak desain tata letak sirkuit terpadu, lalu ada SNI dan izin operasional. Lalu di pasal 6 ada supply objek kontrak. Jadi objek kontrak nanti yang akan diatur yaitu mengenai supply inverter dan DC converter dan juga baterai dan auxiliary baterai. Lalu kewajiban PT OUD terhadap objek kontrak kepada PT AMN yaitu memproduksi seluruh barang yang telah disepakati dengan perkiraan objek kontrak, lalu memberikan angka atau kode unik pada setiap objek kontrak untuk memudahkan pelacakan dan identifikasi objek kontrak oleh PT AMN. Lalu pada pasal 7 mengatur mengenai pemesanan. Jadi pada intinya ketika PT AMN memesan kepada PT AUD yaitu melalui sistem purchase order yang akan diterbitkan 2 kali dalam 1 bulan pada hari kerja berdasarkan kebutuhan objek kontrak. Lalu mengenai pasal 8 yaitu asuransi, jadi dalam hal ini yang diasuransikan adalah setiap komponen dari yang disuplai oleh PT AUD. Jadi PT AUD ini memiliki kewajiban untuk mengasuransikan seluruh kerusakan atau kerugian yang terjadi pada objek kontrak dan untuk menunjukkan perusahaan asuransi dan pembayaran preminya ini menjadi tanggung jawab PT AMN sepenuhnya. Lalu pasal 9 mengatur mengenai wan prestasi. Jadi wan prestasi ini dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sama sekali prestasinya yang sudah diatur, lalu salah satu pihak terlambat memenuhi prestasi, salah satu pihak telah memenuhi prestasi namun tidak sempurna, dan salah satu pihak melaksanakan suatu larangan tentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam kontrak. Untuk nomor 2 dan nomor 3 ini mengatur tata cara wan prestasi itu dapat dilakukan atau pemberitahuan wan prestasi itu dapat dilakukan. Lalu pasal 10 mengenai keadaan kahar. Jadi keadaan kahar ini berarti setiap keadaan yang disebabkan oleh keadaan atau kejadian di luar atau tidak dapat dikontrolnya oleh para pihak maupun yang dapat menghambat atau mengganggu jalannya pelaksanaan kontrak. Seperti adanya bencana alam, tindakan negara berupa perubahan kebijakan, pemogokan, bencana yang bersifat endemi, kondisi negara yang tidak stabil, dan lain sebagainya. Untuk poin nomor 3, 4, 5, dan 6 itu mengatur mengenai tata cara pemberitahuan ketika terjadinya kahar. Lalu pasal 11 mengenai penyelesaian sengketa. Jadi, para pihak di dalam kontrak ini sepakat apabila terjadi perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat, maka akan diupayakan terlebih dahulu melalui negosiasi dan arbitrase sebagai upaya terakhir. Untuk poin nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu mengenai tata cara melakukan penyelesaian dari permasalahan atau sengketa yang ada di dalam kontrak ini. Lalu untuk pasal 12 mengenai pilihan hukum, kontrak dan pelaksanaan ini diatur serta ditafsirkan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Lalu pasal 13 mengenai pembatalan, jadi di sini ada beberapa ketentuan yang diatur untuk melakukan pembatalan, yang diantaranya yaitu adanya suatu tindakan curang, pemalsuan, keabsahan dokumen yang dilakukan PT AMN atau PT AUD yang dapat mengganggu jalannya pemenuhan kontrak dan lain sebagainya. Lalu pasal 4 mengenai pengakhiran,
Jadi kontrak ini dapat dinyatakan berakhir apabila seluruh kewajiban para pihak telah terpenuhi, jangka waktu kontrak yang telah berakhir, pengajuan pengakhiran kontrak oleh salah satu pihak secara tertulis, dan harus mendapatkan persetujuan bersama oleh para pihak setelah menimbang dalam alasan yang diberikan. Lalu para pihak dapat melakukan pengakhiran kontrak karena terjadinya keadaan kahar yang menyebabkan ketidaksanggupan salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya, yaitu pasal 32 mengenai komunikasi. Jadi setiap pemberitahuan, laporan, korespondensi, ataupun komunikasi lainnya yang berkaitan dengan kontrak ini, maka para pihak melakukan pemberitahuan secara tertulis melalui pengiriman langsung maupun email perusahaan maupun fax mail ke alamat masing-masing kantor yang telah diberitahukan oleh para pihak lainnya. Dengan demikian, kontrak ini dibuat dan ditandatangani masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum serta pembuktian yang sama bagi para pihak. Para pihak telah menyatakan telah membaca, mengerti, dan menyetujui keseluruhan isi dan ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak, kemudian menandatanganinya oleh wakil yang sah dan berwenang dari masing-masing pihak pada hari, tanggal, dan bulan dan tahun sebagaimana yang dimaksud dalam bagian pembukaan kontrak. Di sini ada bagian untuk menandatangani dari para pihak masing-masing dan juga saksi-saksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.